kasih Tuhan dalam pelayananmu. Pastikan sikapmu jadi suara yang jelas. Sing-singkan lenganmu, teruskan pelayanan dengan rasa sukacita. Layani gerejamu, layani masyarakat, bagikan kasih sayang. Tuhan kan besertamu, pemuda Gemih, diberkatilah engkau selama-lamanya. Shalom. Damai di hati. Puji nama Tuhan, pada malam hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam ibadah evangelisasi pemuda Gemim Sejahtera Treman, meskipun secara live YouTube dan Facebook. Namun kita yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada di tengah-tengah peribadatan kita pada malam hari ini. Dan saya atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Sejahtera Treman mengucapkan selamat kita mengikuti ibadah. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Kenny Lengkong. Sementara persiapan, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Kunyanyi Haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tamu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat tamu. Di hidupku. Kita satu dalam permintaan doa, mari kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami panjatkan syukur kehadirat-Mu untuk nafas kehidupan yang masih kami rasakan sampai saat ini.
Kami mau berterima kasih juga Tuhan untuk cinta kasih-Mu kepada kami, sehingga pada malam hari ini kami masih bisa beribadah bersama-sama meski berada di tempat yang berbeda-beda. Ya Tuhan, saat ini kami akan memulaikan ibadah pemuda kami. Kiranya Engkau mau sertai dari permulaan hingga boleh berakhir hanya dengan seturut kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, pimpin terus ibadah kami, hanya di dalam anak-Mu kami bawa doa ini. Amin. Dan pada saat ini kita akan masuk dalam doa pengakuan dosa yang akan dibawakan oleh Saudari Nadia Kambe SE. Dalam persiapan, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Kita akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita satu dalam permintaan doa, kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini kami pemuda Gemim Siata Treman datang ke hadirat-Mu untuk mengaku segala dosa yang telah kami perbuat, baik itu kami lakukan kepada sesama kami ataupun kami lakukan terhadap-Mu. Kiranya ya Tuhan Engkau mau mengampuninya agar kami bisa layak di hadapan-Mu. Hanya ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk dalam pembacaan serta perenungan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Saudara Jeki Rompis SPD. Dalam persiapan, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Arti Kehadiran-Mu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan
walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Sebelum kita membaca serta merenungkan sabda firman Tuhan, kita minta tuntunan Roh Kudus, kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh dipertemukan kembali lewat ibadah Pemuda Sejata Gemim Ebenezer Treman lewat media online. Bapa dalam kerajaan surga, sebentar kami akan membaca serta merenungkan sabda firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati itu, agar supaya apa yang kami baca serta kami renungkan itu boleh mendapatkan tempat dalam hati dan pikiran kita, juga dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami ya Tuhan, kami sambut firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan, amin. Pada saat ini kita akan membaca Alkitab yang diambil dalam kitab Nehemia 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11 yang diberi judul Doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia. Pada bulan Kisleu tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit, kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hamba-Mu yang sekarang kupanjatkan kehadirat-Mu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hamba-Mu itu, dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadap-Mu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah Kau perintahkan kepada Musa, hamba-Mu itu. Ingatlah akan firman yang Kau pesan kepada Musa, hamba-Mu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucurai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hamba-Mu dan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan tangan-Mu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hamba-Mu ini dan kepada doa hamba-hamba-Mu yang rela takut akan nama-Mu, dan biarlah hamba-Mu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini ketika aku ini juru minuman saja. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Shalom. Damai di hati. Ya, tema perundungan kita dalam pembacaan Nehemia 1 ayat 1 hingga ayat yang 11 diberi judul Berpuasa dan Berdoa bagi Bangsa. Kitab Nehemia menceritakan bagaimana Tuhan membangun kembali tembok Yerusalem dan kehidupan masyarakatnya melalui Nehemia. Nehemia adalah orang Yehuda, tetapi pada saat itu ia ada di istana Raja Artasasta, tepatnya di Puri Susan. Catatan sejarah mengingatkan kita bahwa Israel masuk ke dalam pembuangan pada tahun 722 sebelum Masehi, dan Yehuda menyusul masuk pada tahun 587 sebelum Masehi. Raja Kores kemudian mengizinkan mereka kembali ke tanah air mereka, dan mereka kembali dalam 3 gelombang. Gelombang pertama dipimpin Zerubabel pada tahun 538 sebelum Masehi. Gelombang kedua dipimpin Esra pada tahun 458 sebelum Masehi.
dan gelombang ketiga dipimpin Nehemia pada tahun 444 sebelum Masehi. Cerita dalam Nehemia pasal 1 ini terjadi pada saat gelombang terakhir belum kembali. Waktu itu Nehemia masih hidup di pembuangan dan bertugas sebagai juru minuman raja. Tugasnya adalah menyiapkan minuman untuk raja dan mencicipi minuman itu agar raja tidak diracun. Dari Puri Susan, Nehemia memikirkan orang-orang Yahudi yang terluput. Pemikirannya ini bukan hanya karena rasa nasionalisme atau jiwa patriotisme, tetapi juga karena alasan rohani. Ia memikirkan keadaan bangsa Israel bukan hanya karena merasa sebangsa, tetapi karena ia tahu bahwa mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Ia menanyakan kabar orang-orang yang terluput, tetapi ia harus merelakan telinganya mendengar kabar sedih dari Hanani dan beberapa orang Yehuda bahwa mereka yang terhindar dari penawanan ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah dibakar. Mendengar hal ini, Nehemia duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Dia pun melakukan puasa dan berdoa kepada Allah semesta langit. Apa isi doa Nehemia? Ia memuji Tuhan atas kebesaran dan kesetiaannya yang terdapat dalam ayat 5. Ia mengakui dosanya dan dosa kaum keluarganya dalam ayat 6b hingga ayatnya ke-7, serta permohonan kiranya Tuhan menyendengkan telinga kepada doanya yang terdapat dalam ayat yang ke-11. Nehemia mempunyai beban yang besar terhadap bangsa Israel. Kesedihannya ketika mendengar situasi bangsanya telah mendorong ia untuk berdoa dan berpuasa. Dengan kesungguhan ia menghampiri hadirat Allah. Dalam doanya Nehemia berkata, "Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu." Kata-katanya ini menunjukkan kesungguhan hati Nehemia dalam berdoa. Selain kesungguhan hati, ia pun berdoa dengan kerendahan hatinya. Nehemia meminta Allah membuka telinga untuk doanya. Namun ia pun mengaku dosanya dan kaum keluarganya. Rekan-rekan pemuda serta saudara-saudari yang menyaksikan tayangan ini, berdoa dan berpuasa sesungguhnya menandakan ketidakmampuan diri sendiri untuk melakukan sesuatu. Nehemia pun tahu bahwa ia tidak mampu sendiri untuk menolong saudara-saudaranya. Itu sebabnya ia datang ke hadapan Tuhan memohon belas kasihan Tuhan atas bangsanya. Sebagai orang percaya, berdoa adalah tugas paling dasar bagi kita. Orang Kristen yang tekun berdoa adalah orang Kristen yang normal. Tetapi seringkali kita hanya berdoa untuk kepentingan dan kebutuhan diri sendiri dan tidak mau bersyafaat bagi orang lain. Kita belajar dari Nehemia, meskipun ia sudah berhasil di tanah orang, ia tidak melupakan bangsanya. Ketika mendengar keterpurukan bangsanya, ia berdoa juga berpuasa. Kita juga terpanggil untuk melakukan tanggung jawab bagi bangsa dan negara melalui doa dan puasa. Sebagai bagian dari bangsa ini, sudah seharusnya kita mengambil bagian untuk membela bangsa ini di hadapan Tuhan. Kita perlu menjadi pelopor dalam rangka mendoakan bangsa kita, karena dengan berdoa dan berpuasa, kita hendak menunjukkan bahwa sebagai umat Tuhan, kita sepenuhnya membutuhkan Tuhan dan berserah penuh kepadanya. Ada satu contoh yang bisa memotivasi kita. Pada tahun 1815, kerajaan Inggris menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Sebagai tanggapan atas keadaan darurat tersebut, maka Presiden keempat Amerika Serikat pada saat itu, James Madison, menghendaki diadakannya suatu hari nasional untuk merendahkan diri. Hari nasional untuk berpuasa dan berdoa ini, maka terjadilah penggenapan nyata dari Injil Tuhan yang tercatat dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atas namaku kusebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Sejarah mencatat bahwa akhirnya Amerika Serikat memenangkan peperangan terhadap kerajaan Inggris yang kemudian memaksa Inggris menandatangani perjanjian perdamaian. Dan sebagaimana kita ketahui, negara Amerika Serikat masih menjadi salah satu negara superpower di dunia sampai saat ini.
di mana para pendiri negara tersebut membangun negaranya dengan doa dan puasa. Ini hanyalah salah satu contoh manfaat doa dan puasa. Maukah kita terus-menerus melakukan bagian kita bagi bangsa ini melalui doa dan puasa? Mari bersatu dalam doa dan puasa untuk bangsa ini. Kita tentu masih mengingat ketika daerah kita, Sulawesi Utara, diumumkan sebagai salah satu daerah terinfeksi virus COVID-19 ini, Gubernur menyuruhkan doa bersama semua masyarakat dimulai pada tanggal 17 Maret 2020, tepatnya pada pukul 12 siang. Inilah bagian kita untuk dunia, bangsa dan daerah kita. Semoga kita tergerak untuk terus-menerus melakukannya sampai kita melihat sesuatu yang besar terjadi. Amin. Kita masuk dalam doa syafaat yang akan dibawakan oleh Penatua Marcel Julian Tuai dan SSTP. Kita sama-sama menyanyikan lagu Seperti Rusa Rindu Sungaimu. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terpujilah namamu Bapa yang selalu kami sembah pagi, siang, dan malam. Kembali lagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan, datang mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena berkat kasih setiamu sehingga ibadah kami ya Tuhan di malam hari ini, ibadah pemuda sejahtera Treman boleh terlaksana dengan segala baik lewat ibadah live streaming ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk kadim kita di malam hari ini, Saudara Jeki Rompis SPD. Kiranya Engkau memberkati ia terus ya Tuhan dalam setiap pekerjaan maupun di dalam keluarga ya Tuhan. Kiranya apa yang menjadi cita-cita ia ya Tuhan, itu boleh terwujud hanya turut kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk teman-teman pemuda sejahtera Treman yang pada saat ini sedang beribadah di rumah. Kiranya Engkau memberkati mereka ya Tuhan, berikan kekuatan, kesehatan, agar kami semua boleh menghadapi pandemi COVID-19 ini ya Tuhan, hanya turut kehendak-Mu saja. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, mulai dari pusat hingga di desa kami yang tercinta ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hukum tua beserta jajarannya. Kiranya Engkau memberkati ya Tuhan, agar roda pemerintahan ini boleh berjalan hanya turut dan kehendak-Mu saja. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang sakit. Kiranya Engkau menjamah mereka ya Tuhan,
Engkau memberkati segala obat-obatan tim medis yang menangani mereka ya Tuhan. Hanya Engkau memberkati agar mereka bisa beraktivitas kembali seperti biasanya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk Bapak-Bapak Duda, Ibu Janda dalam kesendirian mereka ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati, Engkau mau bersama-sama dengan mereka dalam kesendirian mereka di setiap kehidupan mereka jalani. Ya Tuhan, kami juga memberkati untuk program-program pemuda ya Tuhan yang ada di Komisi Pelayanan Pemuda Serta Treman. Untuk kedepannya ya Tuhan, kami hanya mau serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Inilah doa kami ya Tuhan, dan kami akan sempurnakan dengan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doa tutup akan dibawakan oleh Saudara Frandi Mawuntu SE. Mari sama-sama kita menyanyikan lagu Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan menutup ibadah kita pada malam hari ini dengan doa. Kita setelah memimpin doa, kita berdoa. Bapa kekal, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus atas berkat tuntunan penyertaan-Mu saja sehingga kami pemuda Gemim Sejata Treman bisa melaksanakan ibadah pada malam hari ini dengan segala baik. Meskipun kami beribadah di tempat yang berbeda-beda karena dalam pandemi COVID-19, tetapi kami akan percaya, kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kiranya Tuhan suatu saat nanti kami bisa berkumpul bersama-sama untuk melaksanakan ibadah. Inilah doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan, pada saat ini ibadah evangelisasi pemuda Gemim Sejata Treman bisa berlangsung dengan segala baik. Kiranya apa yang kita ibadahkan tadi bisa kita praktekkan dan bisa berguna untuk masa sekarang dan seterusnya. Dan saya atas nama Komisi Pelayanan Pemuda Sejata Treman mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Pertama kepada Kadin kita pada malam hari ini, Saudara Jeki Rompis SPD yang sudah menjadi saluran berkat. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati di setiap aktivitas dan keseharian. Dan juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pemuda yang sudah mengambil bagian dalam peribadatan ini, kepada pemain musik, dan terlebih khusus kepada semua teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Stay safe and stay healthy. Kita akhiri ibadah ini dengan menyanyikan lagu Obor Pembangunan.